Pernah nggak sih teman-teman udah bikin video short, tapi justru penontonnya pada skip? Padahal kita udah capek-capek bikin video short, bahkan hampir setiap hari kita upload video short. Nah, ini disebabkan bukan karena isi kontennya saja, melainkan karena durasi video shortnya juga berpengaruh. Dalam video ini saya akan sharing berapa detik idealnya untuk video short agar punya potensi viral dan banyak yang nonton. Sekaligus saya kasih tips gimana biar penonton itu mau bertahan di konten video short kita. Dan tips ini sudah diterapkan di salah satu channel alumni kelas YouTube Zona Tutorial. Jadi yang punya channel itu pernah menggunakan jasa konsultasi saya selama 1 jam. Jadi selama 1 jam itu kita ngobrol berdua sehingga saya leluasa untuk bedah channelnya. Saya berikan tips, masukan, dan strategi yang spesifik yang sesuai dengan channelnya. Hasilnya, boom! Beberapa kontennya mendapatkan momentum. Bahkan beberapa kontennya juga berhasil mendapatkan jutaan views. Jadi untuk persyaratan 10 juta penayangan untuk syarat monetisasi sangat mudah untuk dilewati. Jadi buat teman-teman yang mau tahu informasi lebih lengkap tentang jasa konsultasi YouTube saya, linknya ada di deskripsi ya. Nanti setelah nonton video ini, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi. Atau paling gampangnya teman-teman bisa buka channel Zona Tutorial, kemudian nanti di bagian deskripsi channelnya, di situ juga udah saya cantumkan untuk link jasa konsultasi YouTube saya. Nah, sekarang kita bahas dulu dari cara kerja algoritma short itu seperti apa. Sebenarnya untuk cara kerja algoritma YouTube short itu hampir mirip sama reel Instagram ataupun yang ada di TikTok ya. Intinya, YouTube itu mau penonton itu menonton konten kita sampai habis. Semakin banyak orang yang menonton konten kita sampai habis, maka YouTube anggap itu adalah konten yang menarik. Jadi konten yang menarik itu bukan karena visualnya aja, bukan karena voice overnya, bukan karena narasinya aja. Tapi semakin banyak orang yang menonton konten kita dari detik 0 sampai detik akhir, itu akan dianggap oleh YouTube adalah konten yang menarik. Endingnya, hasilnya adalah konten yang menarik tadi akan disebarluaskan oleh YouTube ke lebih banyak penonton lagi. Jadi durasi ideal itu bukan sekedar angka ya, tapi sejauh mana kita bisa berhasil membuat orang menonton sampai selesai. Banyak kreator besar yang saya temukan atau bahkan teman-teman terdekat saya sendiri, mereka juga setuju dengan durasi ideal untuk konten short itu 8-15 detik. Kenapa ini disebut durasi ideal? Ada alasannya nih. Alasan pertama, durasi 8-15 detik itu tidak terlalu panjang. Jadi pesan dari konten kita masih tersampaikan. Dan alasan yang kedua, durasi 8-15 detik ini tidak terlalu pendek. Jadi masih masuk di penonton untuk konten short. Jadi nggak mudah jenuh ya, nggak mudah skip gitu. Nah, seandainya kita buat konten dengan durasi di bawah 8 detik. Itu bisa jadi pesan dari konten kita tidak tersampaikan. Atau bahkan kita buat konten di atas 15 detik. Misalnya 30 detik, 1 menit, atau bahkan 2 menit. Justru itu akan rawan untuk di skip sama penonton. Karena pada prinsipnya, semakin panjang durasi yang kita buat, akan semakin susah untuk mempertahankan retensi penonton tadi. Ingat masih poin yang pertama saya bilang tadi, YouTube mengutamakan orang yang menonton sampai habis. Dari detik 0 sampai detik terakhir. Makanya sekarang udah ada aturan kan tentang penayangan yang tak dilewati. Dari situ aja kita udah paham nih, bahwa YouTube itu memang benar-benar mau ngambil views atau penayangan yang benar-benar sah. Bener-bener ditonton orang dari detik 0 sampai habis. Jadi yang cuma nonton 2 detik, 3 detik itu nggak dianggap sama YouTube, nggak dihitung sama YouTube. Jadi kembali lagi ya, durasi ini sangat berpengaruh untuk perform dari konten video short kita. Jadi bagaimana cara kita membuat konten short dengan durasi 8-15 detik tadi? Oke, saya akan jelasin perlahan ya. Pertama, untuk bagian 3 detik pertama, itu bagian hook, itu akan menentukan orang akan lanjut nonton atau justru scroll atau skip. Jadi 3 detik pertama harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Itu krusial banget ya teman-teman. Karena kalau kita udah di skip, ya udah berarti konten kita ditinggalkan sama penonton. Apa yang kita lakukan di 3 detik awal, kita bisa ngasih cuplikan misalnya. Tak 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 tak, ya ada cuplikannya misalnya 2 kali 3 kali gitu ya. Atau kalau kita pakai wajah, bisa langsung tampilin wajahnya. Atau kalau kita 3 detik pertama pakai narasi, pakai voice over, ya udah langsung aja sambut penonton dengan voice over kita. Mau suara kita cempreng, mau suara kita ngebas, ya itulah sebenarnya karakter dan keunikan dari konten kita. Langsung sambut penonton di 3 detik pertama. Atau ada visual yang benar-benar meyakinkan, menegangkan, tampilkan langsung di bagian depan. Kenapa? Karena kalau orang udah skip, itu ya udah YouTube udah dapat sinyal bahwa konten kita tidak mempertahankan penonton. Nah, skipnya di konten short dengan orang skip di konten long itu beda. Kenapa saya bilang beda?
Kalau orang skip di konten long, misal konten saya nih, konten long, orang masih berada di dalam konten kita. Bisa jadi dia nonton di pertengahan sampai akhir gitu kan. Bisa jadi dia nonton bagian akhirnya aja. Itu kalau orang skip di konten long. Tapi kalau orang skip di konten short, digeser ke bawah, ya udah. Berarti penonton tadi pindah ke konten orang lain. Ya, jadi konten kita tadi sudah tertinggal. Dari situ YouTube udah dapat data bahwa penayangan rata-rata di konten short kita tadi jelek, performnya jelek. Makanya saya bilang 3 detik awal perhatikan baik-baik, itu krusial banget. Gimana caranya kita itu bisa bikin jempol penonton ini tadi bertahan dulu biar nggak skip dulu gitu ya. Nah, setelah 3 detik tadi sampai habis, misalnya 15 detik atau 16 detik, yaitu tinggal kita sampaikan tentang isi konten kita ya. Ini tergantung dari teman-teman apa yang mau disampaikan di konten shortnya. Tapi yang paling penting di situ adalah visualnya jangan monoton. Jangan cuman satu kamera aja. Kalau bisa ada beberapa angle kamera, jadi biar penonton itu nggak boring gitu. Intinya, prinsipnya ingat aja yang tadi. YouTube itu mau penonton itu betah di konten kita. Tapi jangan lupa nih, sesekali di bagian pertengahan durasi konten short kita itu selipkan call to action atau ajakan untuk subscribe gitu ya. Karena kita kan nggak tahu mana konten short kita yang dapat momentum gitu ya. Nah, bagaimana cara ajakannya, cara menyelipkan ajakannya? Misalnya kita bahas tentang bakso misalnya gitu ya. Ya udah, kita tinggal selipkan aja di tengah-tengah. Ada nggak teman-teman yang suka bakso? Yang suka bakso di subscribe dong di bawah. Nah, dengan ajakan kecil seperti itu aja, itu bisa berdampak besar. Bayangin, kalau short kita tiba-tiba meledak 1 juta views dan kita ada ngajak subscribe yang seperti tadi, natural, singkat, bisa jadi satu malam itu langsung 100.000 subscriber ya. Jadi jangan sepelekan untuk ajakan subscribe-nya dan terus upload karena kita nggak tahu mana konten yang mendapat momentum. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya konten short yang kita buat ini memang butuh durasi yang panjang, misalnya 30 detik ke atas, 1 menit atau bahkan 2 menit. Maka PR terberatnya adalah kita harus bisa menciptakan alur cerita yang selalu bikin penasaran. Selalu bikin penasaran ini bukan di bagian awal aja, tapi setiap detik ya selalu bisa bikin penasaran. Contoh misalnya, kita mau bikin konten 2 menit misalnya. Nah, 2 menit itu kita bagi misalnya 4 bagian. Berarti 30 detik, 30 detik, 30 detik, 30 detik. Nah, setiap 30 detik, 30 detik tadi itu selalu bikin penasaran. Kenapa? Karena nanti di 30 detik pertama mereka penasaran. Lanjut lagi nih, 30 detik keduanya. Masih penasaran, lanjut lagi. 30 detik yang ketiga, masih penasaran. Giliran yang keempat, mereka masih penasaran. Durasi sudah habis. Durasi sudah selesai. Artinya, kita udah berhasil menjebak penonton dari detik 0 sampai detik akhir. Itu untuk teman-teman yang konten shortnya barangkali durasinya panjang, ya bisa 1 menit atau 2 menit. Maka PR terberatnya adalah harus bisa menciptakan alur cerita yang selalu bikin penasaran, yang tanpa terasa penonton udah di akhir video.